Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan seorang warga negara asing bernama Dal Jong Kim sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang menimpa seorang petugas imigrasi bernama Tri Fatah Firdaus. Hal ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi dalam konferensi pers yang digelar siang tadi. Dalam rangka menindaklanjuti kasus terbunuhnya seorang petugas imigrasi yang dilakukan oleh warga negara asing Korea Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melaksanakan konferensi pers yang bertujuan untuk mengungkap serta menangkap pelaku pembunuhan petugas imigrasi dengan inisial TFF. Melalui konferensi pers yang digelar di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, Ditreskrimum Polda Metro Jaya bekerja sama dengan cara kolaborasi interprofesi dalam rangka Scientific Crime Investigation yang dilakukan bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, Kedokteran Forensik, Digital Forensik, Kimbio Forensik, Fisika Forensik, dan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara kolaborasi interprofesi yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menjelaskan bahwa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kematian dari korban berinisial TFF akibat dibunuh oleh tersangka Dal Jong Kim. Dari beberapa alat bukti, dari keterangan ahli dari multidisiplin ilmu yang saya perlu jelaskan secara pelan-pelan. Yang pertama, bahwa kejadian ini diawali adanya peristiwa awal di mana korban bersama rekannya sesama pegawai imigrasi ya ini menjemput dua orang yang ada di apartemen itu ya atas nama Hendar dan juga Kim Daljong. Kemudian mereka ke tempat hiburan malam ya. Kemudian terjadi keributan di tempat hiburan malam itu, minum-minum dan lain sebagainya, ya. Tetapi keributan itu bukan dengan korban, tetapi dengan rekan yang lain, ya, atas nama Hendar. Di tempat hiburan itulah pelaku Kim Daljong ini sempat memecahkan gelas dan akhirnya tangannya terluka. Kemudian mereka bersama-sama kembali ke apartemen, sempat mengisi bensin dulu, ya. Kemudian saat itu korban sempat satu kali naik, kemudian turun kembali. Nah yang kedua kali memapah tersangka. Ya, ini terekam oleh CCTV. Nah tim digital forensik sudah menganalisis itu bahwa pada saat masuk ke sana itu dengan dua orang atas nama korban dan juga tersangka Kim Daljong ini. Itu semua lengkap di CCTV. Nah kemudian tidak lama dari itu, security menangkap ada keributan di lantai 19. Kemudian terdengar awal adanya pecahan kaca yang jatuh. Baru kemudian disusul suara kemudian. Nah, jadi ini identik dengan keterangan dari fisika forensik menyatakan antara kaca pecah dan korban ini merupakan dua peristiwa yang berbeda. Ya bisa diterima rekan-rekan ya. Nah keterangan daripada pelaku ini bahwa yang bersangkutan menyangkal bahwa dia bersama dua orang, bahwa saya sendirian, tidak dengan dua orang. Padahal CCTV berkata tidak, mereka dua orang. Dan saat itu juga terekam pada saat dicoba dibuka oleh security dan juga dari mechanical engineering yang ada di apartemen, terlihat di sana tersangka membawa pisau dan panci air panas. Dan sebelum didobrak, itu sempat ditanya, Fatah mana? Ini kan korban. Dijawab dari dalam, mati katanya. Ini mengindikasikan bahwa dia tahu bahwa Fatah sudah mati. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, kita melakukan olah TKP berkali-kali bersama tim lengkap, fisika forensik, kimia biologi forensik. Kita temukan tanda-tanda di sana ataupun alat bukti ya. Yang pertama ditemukan bercak darah yang melingkar seperti ini, seperti dari tangan, diduga dari tangan pelaku ini seperti melingkar di tembok. Di seputar sofa juga banyak ceceran darah ya. Kemudian juga kaca yang sempat dilempar ini hasil pemeriksaan dari tim laboratorium forensik tidak ada unsur paksaan, dilepas biasa kemudian dilempar. Ya. Kemudian
menuju ke balkon, ada pagarnya ini, itu ada tempat jemuran baju juga tertekan ke bawah, dan di balkon ada darah dan DNA dari pelaku. Jadi artinya tempat di mana pelaku ini jatuh itu ada DNA daripada pelaku. Ya. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, ya, kunci pintu di mana pintu kaca ini sempat dilepas, itu ada DNA daripada pelaku Kim Dangjol. Ya, artinya ini sebuah rangkaian kejadian, alat bukti yang kita temukan, termasuk kita temukan DNA campuran di sendal yang ada di seputaran sofa itu, dan di sendal ini adalah sendal daripada korban yang notabene baru ketemu hari itu, tapi di sendal itu di atasnya ada DNA daripada pelaku juga. Sebelumnya kejadian pembunuhan ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 2023 lalu, sekitar pukul 2:15 waktu Indonesia Barat, di dalam unit 1919 lantai 19 apartemen Metro Garden Ciledug, Kota Tangerang. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, William Manda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Banda Aceh menetapkan 1 tersangka warga asal Myanmar, Muhammad Amin atau MA, dalam tindak pidana penyelundupan 137 etnis Rohingya dari Bangladesh yang masuk ke desa Belam Ulam, Aceh Besar pada 10 Desember lalu. MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya dan mewajibkan pengungsi yang ingin masuk ke Indonesia untuk membayar tiket kapal sebesar 14 hingga 16 juta rupiah. Seorang pengungsi Rohingya ditetapkan sebagai tersangka penyelundup manusia ke Aceh. Tersangka bernama Muhammad Amin, warga Myanmar berusia 35 tahun, ditetapkan dan ditahan di Polresta Bandar Aceh pada Jumat lalu 15 Desember 2023. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irawan Ramli mengatakan, penetapan tersangka setelah pihak polisi memeriksa 12 orang saksi. Kombes Pol Fahmi menyebut setiap pengungsi yang hendak berangkat ke Indonesia harus membayar tiket kapal sebesar 14 hingga 16 juta rupiah, dan uang tersebut diserahkan ke MA dan agen lainnya. Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, telah ditemukan satu buah kapal nelayan yang ditumpangi 137 warga etnis Rohingya di pesisir pantai Dusun Langgelang, Desa Lamre, Kecamatan Bajiraya, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian ada 2 orang dari warga etnis Rohingya tersebut berinisial MA dan AH langsung memisahkan diri dari kelompok warga etnis Rohingya yang lain. Namun keduanya diamankan oleh warga setempat dan keduanya diserahkan ke kantor kepolisian Pospol Lakmana. Tersangka MA dia menyebutkan kemudian dia menyetor kembali kepada Yunus yang berada di Bangladesh. Jadi kami temukan ini dalam video di HP yang bersangkutan. 37 etnis Rohingya yang terdampar di Kecamatan Bajiraya itu, ada sebagian yang tidak memiliki kartu UNHCR. Artinya dapat disimpulkan di sini bahwa yang terdampar beberapa waktu yang lalu itu tidak semuanya pengungsi yang dari Cox's Bazar. Kemudian dari hasil penelusuran kami juga, dari 137 tersebut ada 2 orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Selanjutnya, mereka ini berangkat dari Cox's Bazar bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar.
Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Kemungkinan penambahan tersangka tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.